Semangat pagi. Apa kabar sahabat QB Leadership Center? Semoga semua sehat, tetap semangat dan optimis. Pada pagi hari ini, topik sharing saya adalah tentang 5 kiat memberi dan menerima masukan. Memberikan masukan, menerima masukan adalah suatu proses yang sangat penting di dalam upaya kita untuk menjadi lebih baik, upaya kita untuk menjadi lebih sukses. Meskipun demikian, kebanyakan orang tidak ahli di dalam memberikan masukan dan banyak orang juga tersinggung bila diberikan masukan. Oleh karenanya, perlu kiat-kiat khusus untuk bisa menerima dan memberi masukan. Apalagi kalau kita seorang pemimpin. Seorang pemimpin mempunyai tanggung jawab untuk membuat tim membernya semakin lama semakin baik. Dan karenanya salah satu keterampilan yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin adalah keterampilan untuk bisa memberi dan menerima masukan. Saya ingin share sedikit pengalaman saya pribadi. Saya beruntung sepanjang karir saya punya macam-macam atasan. Dan saya merasa suatu saat di mana saya atau pertumbuhan saya paling pesat adalah ketika leader saya adalah seorang Amerika. Dia sangat efektif di dalam memberikan feedback, ya. Selalu spesifik, selalu bisa ditindaklanjuti. Sehingga ketika saya menerima feedback dari atasan saya tersebut, saya menerimanya dengan baik dan saya menindaklanjuti dengan menjadi lebih baik lagi. Jadi feedback adalah bagian yang penting dalam sebagai leader untuk menumbuhkan timnya dan kita juga untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, berikut ini adalah 5 kiat untuk memberi dan menerima masukan. Kiat yang pertama, fokus pada perbuatannya, bukan kepada orangnya, bukan juga kepada kepribadian dari orang tersebut. Ya, mengapa demikian? Orang cenderung tidak suka dikritik, ya. Dan kita tidak ingin orang tersebut tersinggung. Sehingga yang kita kritik adalah perbuatannya, apa yang dilakukannya, bukan orangnya. Jadi contohnya kalau Ari sering terlambat di dalam menghadiri rapat, maka feedback kita adalah, Ari, saya perhatikan 2 kali rapat Anda terlambat hadir. Sebagai akibatnya tim yang lain harus menunggu Anda dan waktunya menjadi tidak produktif. Nah, feedback seperti itu spesifik keterlambatannya yang kita kritik dan dampaknya. Nah, sehingga masukan itu bisa ditindaklanjuti. Bandingkan kalau misalnya kita menyampaikannya, Ari, Anda itu ngaret, selalu terlambat di dalam meeting. Nah, ngaret itu adalah label terhadap Ari dan itu sangat menyinggung. Demikian juga kata-kata selalu terlambat. Itu statement yang tidak akurat karena mungkin beberapa kali Ari datang tepat waktu. Jadi tidak selalu, ya. Jadi yang kita berikan feedback adalah apa yang dilakukan, bukan orangnya, ya. Kemudian kiat yang kedua, jelaskan dampaknya. Seringkali orang melakukan kesalahan bukan maksudnya seperti itu dan juga seringkali dia tidak sadar bahwa dia melakukan kesalahan tersebut. Sehingga kalau kita jelaskan dampaknya, itu akan membuat yang bersangkutan sadar bahwa apa yang dilakukannya itu memberikan dampak terhadap orang lain, ya. Jadi contohnya Rudy, Anda terlambat 3 hari di dalam memasukkan laporan penyelesaian proyek. Sebagai akibatnya, pelanggan kita tidak bisa memproses pembayarannya bulan ini, harus ditunda sampai ke bulan depan dan itu sangat mempengaruhi cash flow perusahaan. Ya, jadi jelas akibat keterlambatan 3 hari itu, pembayaran diproses bulan depan dan mempengaruhi cash flow. Dampak seperti itu akan membantu yang bersangkutan untuk memperbaiki. Kemudian yang ketiga, spesifik, ya. Jadi spesifik kejadiannya, spesifik waktunya, spesifik apa yang dilakukan, ya, sehingga bisa ditindaklanjuti. Contohnya, Ani, ketika kita bertemu dengan direktur keuangan klien, Anda menjelaskan menggunakan data-data yang tidak up to date, sehingga klien
mempunyai kesan kita tidak serius mengerjakan proyek ini. Ya, jadi di situ spesifik kapan kejadiannya, apa yang apa yang tidak betul, ya, yaitu data yang tidak up to date, sehingga dampaknya apa. Ya, jadi feedback yang spesifik akan sangat membantu yang bersangkutan untuk menindaklanjuti. Kiat yang keempat adalah tepat waktu. Ya, jadi semakin dekat dengan kejadiannya, semakin baik. Orangnya masih ingat dan juga dia bisa cepat memperbaiki. Jadi istilahnya kalau kita ada di rel yang salah, dia cepat-cepat bisa balik ke rel yang benar. Ya, ada salah satu manajer yang kalau memberikan feedback itu nunggu dulu waktu evaluasi tahunan. Nah, kalau kita kejadiannya sekarang lalu evaluasi tahunannya di bulan Desember, maka bisa jadi yang bersangkutan sudah lupa. Dan juga yang lebih tidak baik adalah dia terburu sudah mungkin melakukan hal yang sama berkali-kali. Jadi istilahnya dia keluar dari rel sudah jauh sehingga dia susah sekali kembali ke relnya karena dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu oke-oke saja. Tidak ada yang pada saat itu tidak ada yang memberi masukan bahwa itu tidak baik. Ya, jadi penting sekali tepat waktunya. Nah, kemudian kiat yang 5, beri masukan yang teratur, baik pujian maupun kritikan. Ya, jadi masukan itu tidak selalu kritikan, pujian. Bahkan penting sekali bahwa kita teratur memberikan pujian dan kritikan. Mengapa demikian? Karena pada prinsipnya orang suka dipuji, tidak suka dikritik. Ya, tetapi kalau kita memberikan pujian dan kritikan, orang bisa menerimanya dengan lebih baik. Ketika kita memberikan pujian, maka yang bersangkutan akan satu merasa senang dia dipuji. Yang kedua, dia tahu bahwa ternyata apa yang dilakukannya itu baik dan betul sehingga dia bisa mengulanginya lagi. Ya, kalau kita memberikan kritikan itu tujuannya adalah supaya dia bisa kembali ke rel yang benar. Jadi masukan yang teratur baik pujian maupun kritikan diperlukan. Nah, kemudian ketika kita memberikan masukan yang teratur baik pujian maupun kritikan, maka tim kita akan merasakan bahwa kita peduli. Kita peduli terhadap perkembangan dari tim kita peduli terhadap kesuksesan tim kita. Dan karena itu kita memberikan feedback. Nah, ketika kita memberikan pujian, prinsipnya sama dengan ketika kita memberikan kritikan. Jadi artinya fokusnya pada apa yang dilakukan, bukan pada orangnya. Kita jelaskan dampaknya, spesifik, dan tepat waktu. Jadi contohnya adalah misalnya, Susi, saya perhatikan laporan yang Anda berikan itu sistematikanya bagus, komprehensif, data-datanya akurat dan lengkap. Sebagai akibatnya, klien kita merasa bahwa kita itu perusahaan yang profesional dan mempercayakan proyek-proyek selanjutnya kepada kita. Jadi itu contoh memuji, ya, spesifik, perilakunya, ya, dan dampaknya. Jadi prinsipnya sama dengan memberikan kritikan. Nah, tadi saya sudah membahas 5 kiat di dalam memberikan masukan. Ya, kita pun perlu masukan. Ya, dan kita kadang-kadang menerima masukan baik yang sifatnya pujian maupun kritikan. Ya, ada hal yang penting yang kita harus lakukan ketika kita menerima masukan. Yang pertama adalah kita harus mendengarkannya. Jadi jangan kita begitu mendengarkan kritikan langsung kita mikir gimana ya jawabannya, kita defensif, jangan. Karena kritikan itu sangat membantu kita untuk lebih baik, untuk memperbaiki, untuk lebih sukses lagi. Jadi ketika kita mendapat masukan, kita dengarkan. Ya, lalu kita coba selami apa sih yang dimaksud. Kalau kita masih ragu-ragu, kita tanyakan, ya, supaya kita mendapatkan klarifikasi. Lalu kita jangan fokus ke yang lalu, ya. Yang lalu kita tidak bisa rubah, kita tidak perlu defensif, kita fokus ke depan. Apa yang kita bisa lakukan agar ke depan menjadi bisa lebih baik lagi. Itu tadi 5 kiat untuk memberi dan menerima masukan. Kalau kita mempraktekannya, tim kita lebih baik, organisasi kita lebih sukses. Selamat mencoba dan sukses untuk Anda semua.